Yellow, TV Kotak hadir di hadapan kalian apalagi kalau bukan buat sharing film-film ataupun tontonan yang berkualitas. Dan untuk episode hari ini, kita bakalan review satu judul yang legend banget yang dikenal luas di seluruh dunia karena ceritanya yang menarik. That's right, serial televisi yang pernah difilmin, terus sekarang di remake ulang tapi dalam bentuk live action serial. Kalau dulu di tahun 2010 live actionnya dalam bentuk film, kalau sekarang dalam bentuk serial seperti originalnya dulu yang tayang di tahun 2005 sampai 2008. Cuma bedanya kalau dulu originalnya itu bentuknya animasi. Kalau secara cerita, kayaknya nggak banyak yang harus dibahas ya, karena semuanya sama banget seperti animasinya, dan malahan menurut kita yang sekarang ini justru jiplakan banget dari animasi originalnya. Yang which is itu bagus, karena nggak terlalu banyak pengembangan cerita, apalagi sampai keluar jalur tuh nggak ada sama sekali. Dan yang lebih kerennya lagi, dari serial yang dibikin dengan budget lebih dari 15 juta dolar untuk setiap episodenya ini, pemerannya pun didominasi sama aktor dan aktris dari Asia, sama kayak serial TV-nya yang dulu. Nggak kayak film versi 2010-nya, yang bahkan untuk karakter sekelas Lord Ozai yang sebegitu pentingnya, tapi yang dipilih itu malah Cliff Curtis, aktor yang rambutnya justru kriwil dan berkulit gelap, kan nggak make sense ya. But don't worry, di versi yang barunya ini, semua benar-benar disesuaikan dan dibikin sedetail dan semirip mungkin kayak animasi originalnya. Dan nggak berhenti sampai di sana, soal visual effect dan CGI-nya pun juga kelas bos. Nggak kalah sama visual effect buat film-film blockbuster Hollywood. Adegan action dan fighting-nya yang nggak pelit, TV Kotak yakin bakalan bikin kalian para fansnya puas banget. Serial remake yang baru dibikin satu season berjumlah 8 episode ini, yang baru aja seminggu rilis tapi udah dapat banyak banget review positif dari para kritikus sinema. Meskipun ditinggal pergi sama original kreatornya yaitu Michael Dante DiMartino dan Brian Konietzko pada waktu proses pembuatannya, tapi ternyata itu nggak ngebuat serial ini gagal dan malahan dapat feedback yang bagus dari publik. Sampai untuk urusan musiknya, Netflix ngegait Takeshi Furukawa, komposer dengan sejuta penghargaan lewat karyanya yang pernah ngegarap musik di game The Last Guardian dan Planet of Lana. Kalau menurut kita, serial ini dikemas jauh lebih baik, ceritanya lebih komprehensif dan penggunaan visual efeknya pun juga jauh lebih rapi dibanding film layar lebarnya yang tayang 14 tahun lalu. Tapi kalian bisa nilai sendiri nanti, meskipun dengan budget yang lebih sedikit dibanding film pendahulunya dan didirect sama 4 director yang berbeda, tapi hasilnya sama sekali nggak bikin kita kecewa dan bahkan jauh melampaui hasil karya M. Night Shyamalan sekalipun. Dalam proses pembuatannya, ternyata aktor dan aktris yang ada di serial ini tuh adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam proyek The Last Airbender Universe. Kayak contohnya beberapa orang adalah pengisi suara di serial animasi originalnya atau di Legend of Korra. Jadi buat kalian yang dulu nonton semua serialnya, udah pasti nggak asing sama suara dari para aktor dan aktris di serial Netflix ini. Tapi terlepas dari semua hal positif tentang serial ini, ada satu hal yang cukup aneh gengs, yaitu pada waktu proses syuting, serial ini awalnya nggak akan dikasih judul Avatar The Last Airbender loh, tapi Trade Winds and Blue Dawn. Entah dengan alasan apa, artinya aja kita nggak ngerti tuh. And now, dengan semua poin yang udah kita beberin tadi, sekarang saatnya TV Kotak ngasih kesimpulan nilai akhir buat serial Netflix ini, yang adalah selesai sudah review TV Kotak untuk episode hari ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen kalau kalian ada yang mau sampaikan ke kita tentang apa aja. Thank you for your attention, stay healthy, and stay happy. TV Kotak pamit, kita ketemu lagi di episode berikutnya. Adios!